Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah dan teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, mari kita lanjutkan masih di surat Al-Ahzab. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa Allah mengangkat, menampakkan kepada manusia derajat Rasulullah SAW dengan memberinya selawat, merupakan rahmat di hadapan para malaikat. Allah juga menyatakan bahwa malaikat pun berselawat terhadapnya dan memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk berselawat kepadanya sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, sekaligus bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena telah mengutus Nabi yang memberi kita agama ini ya. Juga Allah mengingatkan bahwa ketika menyakiti Rasul sebenarnya menyakiti Allah Subhanahu wa taala ya. Akan Allah berikan azab. Begitupun ketika menyakiti kaum muslimin yang mereka sebenarnya tidak melakukan hal yang buruk ya, maka mereka berarti sudah menanggung ya, menanggung kebohongan yang nyata ya, dan merupakan dosa ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-59 surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak wanitamu, kepada perempuan-perempuan mukminat agar menghulurkan jilbabnya ke dada mereka ya, ke seluruh tubuh mereka. Itu lebih mudah mengenali mereka dan mereka tidak diganggu ya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini berhubungan dengan gangguan yang juga dialami kaum wanita muslimah ya. Kewajiban memakai jilbab sudah disebutkan di surat An-Nur ya, dengan kata-kata khumur ya, berarti kerudung ya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tidak perlu ditanya lagi ya. Merupakan ibadah yang akan mencegah kejahatan lebih banyak gitu ya. Dan perintah mengulurkan hijab ini, mengulurkan jilbab ini, walaupun jilbab ada ulama ada yang menyatakan ada beberapa jenis ya, bagian dari hijab ya.
Yang pertama adalah kerudung yang dihulurkan sampai dadanya, khumurihin ya. Kemudian yang kedua, jilbab itu berarti selain khumurihin, kerudung, juga baju yang menutupi seluruhnya, kecuali jumhur ulama menyatakan muka dan telapak tangan ya. Dan memang jilbab ini ya, ini perintah dari Allah ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu ya, karena dia adalah yang pertama kali ya, yang paling dekat dengan Nabi. Juga kepada anak perempuanmu ya, wahai Nabi. Kemudian katakanlah juga kepada seluruh kaum mukminat ya, semua wanita muslim ya, atau muslimah. Berarti wajib jilbab itu ya, hukumnya wajib. Yudnina alaihinna min jalabibihin, agar menghulurkan jilbabnya ke tubuhnya. Sekarang pertanyaannya adalah mana batasan yang harus ditutupi ya. Ulama berpendapat ya, yang sepakat jumhur ulama ya, berpendapat dua saja. Yang pertama itu sepakat semuanya, yaitu muka dan telapak tangan. Itu sepakat semuanya. Yang dibolehkan terlihat ya. Artinya setiap wanita muslimah ya, itu ketika keluar memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhannya, dia harus memakai jilbab. Apapun kebutuhannya, sekalipun belanja, melihat abang-abang sayur gitu ke depan. Kadang-kadang begitu ya, ketika jilbab dipakai hanya 3 saja biasanya kita tuh. Mudah-mudahan enggak lah ya. Pertama kondangan ya, kedua ada kematian ya, kondangan, kematian, pengajian. Nah ini repot ini, karena menganggap jilbab hanya dipakai untuk itu semua. Bukan, jilbab itu ketika keluar tidak bertemu dengan orang lain non muhrim, apapun urusannya ya, sudah bagus ketika 3 itu dilakukan. Kondangan, menghadiri acara-acara pernikahan atau sunatan ya, kondangan, kemudian kematian ya, ketika menghadiri orang yang meninggal ya, terus pengajian, udah bagus tuh, ditambah lagi. Ditambah apa? Mestinya ditambah dengan keseluruhan aktivitasnya ya, memakai jilbab. Pertanyaannya, Pak, jilbab itu sebenarnya kayak gimana sih? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kos make tiung weh gitu ya, seperti memakai mukena ya. Bukan cuma digunakan di sholat, bukan ya. Penutup tubuh wanita itu bukan cuma digunakan waktu sholat, tapi seluruh tubuhnya ketika dia melakukan seluruh kegiatannya, terutama di luar ya. Tadi saya sampaikan, ulama itu sepakat dengan dengan satu hal, yaitu seluruh wanita aurat tidak boleh diperlihatkan kecuali muka dan telapak tangan. Ada ulama lain yang mengatakan, ini berdasarkan pendapat dari Ali bin Abi Thalib ya, bahwa seluruhnya adalah aurat ya, kecuali matanya. Matanya boleh melihat gitu ya. Makanya ada yang menganggap cadar itu bagian dari kewajiban. Itu pendapat
Jangan diartikan semua harus begitu. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang cukup muka kelihatan itu juga boleh. Jadi salah satu ulama juga mengingatkan jangan sampai orang yang memakai cadar itu dianggap ekstremis, ya, dianggap ini orang bakal jadi teroris nih. Bukan, jangan. Karena ada pendapat kayak gitu. Ya, kita nggak boleh menghukumi dia menjadi orang yang mungkin berkhianat nih pada negara atau apa ya. Karena memang ada pendapat. Nah, yang kita butuh konsentrasi penuh adalah mengingatkan para wanita muslimah termasuk istri dan anak kita untuk memakai jilbab ketika keluar. Makanya dari kecil diajarkan, ya, mulai dari TK diajarkan. Ini repotnya gitu, ke sekolahnya pakai jilbab, keluar nggak pakai jilbab gitu. Ya, belum pakai jilbab. Makanya semangat kan anak-anak tuh pakai jilbab tuh, ya, kalau sekolah terutama. Sisanya udah selesai, pulang dari sekolah dilempar kemana-mana. Kan nggak diajarin sama emaknya. Emaknya juga begitu masalahnya. Kita baru tahu Pak hukumnya. Sebenarnya baru tahu dan tidak tahu atau belum tahu itu bukan menjadi alasan untuk tidak memakai jilbab. Kan itu kan adalah ibadah yang tak perlu dipertanyakan. Ya. Yaitu jilbab, ya. Kemudian apa sih hakikat dia memakai jilbab? Selain menutupi aurat, kemudian memenuhi perintah Allah. Allah yang nyuruh nih, ya, bukan Pak Ustadz, bukan, Allah yang nyuruh. Kalau Pak Ustadz menyampaikan aja, ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, ya. Dzalika adna ayyurafna. Nah, ini hikmahnya memakai jilbab. Apa itu? Itu lebih dekat dengan dikenalinya mereka. Artinya spesial, khusus bahwa wanita muslimah pakai jilbab. Ya. Fala yu'zain, dan mereka yang kedua nih tidak diganggu. Nah, betul. Ya, jadi ada dua hal ini. Pertama, menjadi spesial, menjadi khusus, menjadi terhormat ketika orang memakai jilbab. Yang kedua, aman, tidak diganggu. Ya, zaman Madinah waktu itu rumahnya dempet-dempetan dan orang membuang air, baik buang air besar dan sebagainya di satu tempat. Nah, wanita-wanita itu biasanya pada di malam hari membuang airnya. Ya, karena malam hari membuang airnya, ada orang-orang fasik yang suka ganggu. Suka ngegangguin. Ya, entah digodain atau dilecehkan gitu, ya. Nah, ketika yang lewat itu memakai jilbab, orang-orang fasik itu bilang ini wanita merdeka. Jangan coba-coba, ya, nanti keluarganya bisa. Kalau budak biasanya tidak memakai jilbab pada saat itu. Ya, jadi memakai jilbab itu salah satu hikmah yang Allah berikan, ya, di dalam Al-Quran ini, surat Al-Ahzab ini. Yang pertama spesial, orang jadi tahu bahwa dia muslimah, ya. Yang kedua adalah aman, ya, tidak diganggu. Benarlah orang-orang yang suka mengganggu wanita, kalau ada orang yang pakai jilbab mikir mau gangguin, ya, mau gangguin mikir. Orang berpikir nih spesial nih, khusus, ya, kemasannya aja rapi, kira-kira begitu. Coba kalau orang yang nggak pakai jilbab, bahkan mungkin pakaiannya juga mini dan sebagainya, gampang orang mengganggunya, ya. Mungkin mikir ini mah recehan, biarin aja kita ganggu, ya. Jadi benar itu hikmahnya banyak tuh ketika kita
mengingatkan istri dan anak kita, ya, serta seluruh kaum muslimin, termasuk murid-murid, nggak apa-apa diingatkan gitu. Kadang-kadang begitu ya, kita lebih menyukai membeli sesuatu yang bukan syariat atau bukan dianjurkan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lupa terhadap apa yang diperlukan sebagai kaum muslimah. Makanya membeli atau mendapat, enggak juga membeli ya, kadang-kadang ada juga yang memberikan jilbab, kemudian pakaian muslimah, ya. Itu kewajiban bagi kita, kewajiban bagi suaminya juga untuk membelikan, ya, atau menyiapkan dana untuk itu, ya. Jadi ini harus disampaikan kepada kaum muslimin, ya. Makanya ada seorang kawan tuh, dia dari Thailand Selatan, ya. Thailand Selatan itu ada 3 provinsi yang mayoritas muslim, ya, mirip ke Melayu tuh Thailand Selatan. Ketika dia ke Indonesia dia bingungnya apa? Katanya orang Indonesia hampir 80 atau 90% kaum muslimin, ya. Kok di sini banyak juga ya nggak pakai jilbab, kata dia gitu. Jadi kami bingung, kalau di tempat kami itu yang tidak pakai jilbab itu non Islam. Dan dia pakai jilbab. Kalau orang Islam pakai jilbab, ya. Kalau di Bogor aja kita kan bingung nih, mana orang Islam atau bukan, kita nggak tahu tuh, ya. Nah, yang membuat kita spesial adalah, ya, salah satu pakaian takwa itu. Dan ini disampaikan kepada anak-anak kita, ya, terutama yang sudah haid, ya. Ukuran udah haid itu berarti sudah taklif dia, sudah terbebani terhadap hukum-hukum syariat. Berapa tahun sih ukuran haid? Itu berbeda-beda. Ada yang kelas 4 juga sudah haid, ya. Pada saat itu wajib pakai jilbab. Orang Arab itu cenderung tidak memakaikan jilbab kepada anak-anak sebelum haid. Makanya banyak anak-anak orang Arab tidak pakai jilbab yang kecil-kecil. Tapi ketika dia sudah haid, dia wajib pakai jilbab. Gitu. Ya. Ukuran kita kelas 4, kelas 5 lah itu. Kalau bawahnya masih dibolehkan lah, masih anak, ya. Nah, jadi itu perlu kita sampaikan tuh sama. Kenapa? Ada 2 hal tadi, ya, hikmah yang Allah berikan. Pertama, jadi spesial, orang jadi tahu dia orang muslim, ya. Kalau orang udah tahu dia orang muslim, mungkin ada orang non Islam ketika mendengar azan mengingatkan, itu ada azan tuh, lu nggak sholat gitu, ya. Karena dia tahu dia itu muslim. Dan ketika pakai jilbab, orang akan berpikir, kalau dia di makanan dan sebagainya yang menyediakan makanan yang non halal, yang haram, dia nggak mau ngasih itu, atau dia kasih tahu, Pak, di sini makanannya haram, loh di sana tuh yang enggak. Jadi tahu, ya. Itu kelebihannya kaum muslimah tuh gitu, ya. Pertama dikenali spesial, ya. Dan memang spesial lah, orang yang pakai jilbab itu spesial. Pak, kan banyak orang yang pakai jilbab juga nggak benar. Jangan salahin jilbabnya, salahin perilakunya. Biarin, Pak, saya nggak pakai jilbab, yang penting hati saya takwa. Nggak begitu, harus ada bukti, ya. Itu sama juga ngomong, biarin, Pak, saya nggak usah sholat, yang penting saya nggak ganggu orang. Nggak bisa. Sholat dibutuhkan untuk mendekatkan Anda kepada Allah, membuktikan bahwa Anda adalah menunaikan rukun Islam, gitu. Jadi gimana, Pak, sekarang, Pak, saya nih? Ya segera pakai jilbab ketika keluar, begitu. Ya, ribet, Pak, panas dan sebagainya. Orang aman-aman aja. Banyak yang di Arab malah lebih panas, ya. Itu sugesti ataupun sesuatu yang dihembuskan ke pikiran kita bahwa memakai jilbab ribet, memakai jilbab panas, memakai jilbab tidak mengganggu kebebasan wanita, ya, menganggap wanita jadi terbatas. Bukan, dia memuliakan.
ya, menyelamatkan, ya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang atas dosa-dosa kamu semua sebelumnya, ya, yang memang belum tahu masalah syariat ini. Jadi ini perlu disampaikan para ulama, ustadz, ustazah, disampaikan nih, ya, bahwa kewajiban menutup aurat itu Allah yang nyuruh. Sama seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, ya. Kalau laki-laki auratnya yang mana, Pak? Ini pusar sampai dengkul, ya, pusat sampai dengkul. Makanya ada sebagian orang yang berolahraga itu dengkulnya juga tidak kelihatan, tetap diulurkan ke bawah bagi laki-laki, ya. Walaupun ada berbeda pendapat juga, ada yang mengatakan dengkul nggak masuk tapi paha masuk, nah kayak gitu. Itu laki-laki. Nah, mudah-mudahan ini mengingatkan kita kembali bahwa ada satu syariat yang banyak dilupakan kaum muslimin, ya, diantaranya adalah memakai jilbab yang sesuai dengan kaidah seluruh tubuhnya terlihat, seluruh tubuhnya tidak terlihat kecuali muka dan telapak tangan. Juga nggak usah pakai trendy-trendian gitu, ya, jilbabnya jadi cuma cuma kayak cuma kecil segini gitu, ya, sehingga dadanya juga masih kelihatan, ya, atau memakai baju muslimah yang agak mepet gitu, ya, pakai baju muslimah agak mepet, semuanya terlihat, ya, mungkin lekuk tubuhnya jadi terlihat, ya, percuma juga gitu. Jangan begitu, ya, tetap kalaupun pakai kaos yang longgar gitu, ya, dan tidak berbayang dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.